Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Min. Oke, kita bersama lagi sama Abang di Ambon ya. Tetap konsisten kita berbicara soal nasionalisme. Nyambung dari segmen pertama yang telah kami sampaikan tadi beberapa saat lalu. Malam ini kita kembali dengan melanjutkan perbincangan soal apa kira-kira yang menjadi dasar sehingga kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari ini mungkin kita katakan terganggu ya ke mayoritas, karena kita bisa lihat dari semua yang telah dikasih melalui media yang sudah canggih sekarang ini ya. Bang, kita lanjut soal pernyataan tentang konsepsi para pendiri bangsa adalah kesadaran. Nah, sebenarnya Bang, kesadaran seperti apa yang diinginkan sehingga menjadi kita katakan merdeka yang pada akhirnya bisa kita mengelola, menjaga secara baik seluruh kekayaan yang Tuhan sudah limpahkan di bumi Nusantara ini. Konsep besarnya yang Abang pahami seperti apa itu? Jadi kesadaran yang harus kita bentuk, Pak Min, itu kesadaran atas lingkungan di mana kita tinggal. Jadi lingkungan Nusantara kita ini. Jadi kesadaran atas wilayah geografis atau alam kepulauan Nusantara itu. Jadi gitu, kita punya kesadaran itu ada. Jadi harus muncul. Saya kasih contoh ya Pak Min ya, kesadaran. Pak Min tanya, kesadaran yang seperti apa? Jadi begini, ini alam kita ini kan subur. Saya kasih contoh yang paling gampang supaya bisa dipahami. Nah, saking subur, nah kita itu jadi malas karena mudah. Misalkan tanam sayur, karena subur cepat tumbuh, menghasilkan cepat. Kelapa bisa mudah dapat ikan, bisa mancing, dapat makan. Nah, artinya sesuatu yang disediakan di alam itu cepat kita peroleh dan kita konsumsi. Itu yang membuat kita kemudian tidak menentukan satu kesadaran bahwa oh ini harus dikelola dengan baik, ini harus ditata disiplin. Gitu. Jadi alam itu memanjakan kita. Saya kasih. Nah, dengan memanjakan itu membuat kita malas. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi negara kita ini, Pemin, masyarakatnya saking dimanjakan alam. Saya kasih contoh sampah ya, sampah itu karena kita ini misalkan tinggal di pegunungan, nah kita lihat selokan air yang turun dari atas lewat saluran alami itu. Nah, karena kita pikir karena nanti hujan sampah itu akan dibawa air. Nah, udah kita buang aja sampah di situ, nanti yang selesaikan itu hujan dengan air. Ada juga karena di laut sana luas, kita pikir laut luas, kita buang sampah saja, karena nanti sampah itu akan hilang dengan sendirinya oleh laut. Nah itu contoh kesadaran kita yang tidak punya, dengan tidak menyatu dengan alam kita, karena begitu luasnya alam kita, begitu memanjakan subur sehingga kita terlena, kita menggampangkan. Nah, pemimpin bangsa itu menginginkan hal-hal itu tidak boleh ada, hilang, harus berkurang. Jadi kesadaran atas bangsa ini harus kuat. Kalau kita kaya, kita harus kelola bagaimana, kita pikirkan, bukan kita jual sana sini. Gitu. Kita harus bisa menemukan cara kita sendiri untuk mengelola apa yang kita miliki, alam yang kita punya ini, kekayaan-kekayaan lain yang ada bersama kita di lingkungan ini, atau sistem atau tatanan yang kita punya ini.
Itu kesadaran yang harus dimiliki oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita, oleh kita sendiri. Itu Pak Min, itu kesadaran. Namanya kesadaran kehidupan wawasan Nusantara kita harus ada seperti itu. Itu yang paling gampang yang harus kita pahami. Kalau kita melihat soal kesadaran seperti itu, Pak, berarti itu kan mencerminkan dalam penyebutannya mungkin manusia yang sudah seutuhnya merdeka. Mungkin kalau dalam tauhid itu disebut dengan manusia yang sudah beriman dan bertakwa. Nah, semua yang terjadi hari ini seperti yang Abang sampaikan, contoh kecil adalah sesuatu yang pada akhirnya jadi biasa kita lakukan. Nah, kira-kira Bang, dengan usia negara kita yang sudah 70 tahun ini mengalami yang disebut dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan 45 yang lalu, konsep-konsep atau pemikiran yang hari ini kita lihat dalam bentuk kebijakan bernegara, ya, garis besar kita dipertontonkan dengan misalnya program-program pemerintah yang sudah dikucurkan, termasuk IKN yang sempat juga kita bahas, negara baru di Kalimantan. Apakah semua yang sudah dilakukan hari ini menurut Abang sudah mengarah kepada berpikir para pendiri bangsa kita? Secara umum, apakah itu menurut Abang sudah kita ke sana atau kita mengalami disorientasi gitu, Pak? Jadi Pak Min, saya harus kasih kasih guidance dulu, petunjuk. Sebenarnya kita bicara pendiri bangsa ini kan karena sebagai negara merdeka dimanapun, negara bangsa yang merdeka, dia punya patokan membangun awal itu adalah pendiri bangsa. Ya. Itu tidak boleh kita lari dari situ. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa kita inilah yang pendiri bangsa, nggak bisa. Patokannya di mereka. Jadi apa yang mereka sudah tanamkan, apa yang mereka sudah hasilkan, apa yang sudah mereka pikirkan, itu yang kita cari, itu yang harus kita ambil sebagai kelanjutan etape di generasi-generasi kita ini. Bahwa ada pemimpin-pemimpin bangsa sesudah mereka, iya. Nah, kita lihat kelanjutannya di mana. Nah, kita dari sisi usia iya tua. Proklamasi kita itu kan sudah 76 ya, itu tua. Tetapi dialektika kita bernegara itu masih terlalu muda, masih lemah, gitu Pak Min. Artinya kemampuan kita dalam percakapan tentang ide bernegara itu masih muda, masih belum mapan. Nah, itu. Nah, kita kan tahu bahwa setelah konflik elit politik di era Orde Lama, kita mengalami fase otoritarianis di Orde Baru. Lalu kemudian kita masuk ke fase reformasi, kita juga dalam fase pergolakan politik dengan kondisi multipartai yang ekstrim ini, sehingga masyarakat pada bingung semua politik demokrasi kita ini mau kemana. Belum lagi ada konflik elit di situ kan. Nah, itu mengisyaratkan memang bahwa proses bernegara kita, ide bernegara kita masih terus mengalami konsolidir, masih terus berjalan. Dia belum terbentuk utuh ide. Jadi kita punya konsepsi negara ini masih dalam perdebatan. Nah, karenanya banyak risiko, ada hal yang kemudian kita khawatirkan, banyak pihak khawatirkan.
akan ada terjadi begini dan begini. Nah, sedikit saja goncangan global, baik secara ekonomi, politik maupun keamanan, kita jadi goncang di dalam negara ini. Nah, nasionalisme kita mulai kacau itu kalau sudah keadaan global seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya yang paling penting, Pak Min, menurut saya, sekalipun kita sudah merdeka 76 tahun, kita harus tetap memberikan sentuhan, elit harus tetap memberikan sentuhan tentang nasionalisme, pikiran nasionalisme. Jangan dilupakan. Jangan mengajarkan sesuatu yang jauh dari pikiran pendiri bangsa. Nah, gitu loh. Karena ya tadi masyarakat kita belum selesai dari fase-fase, dari fase ke fase. Jadi tahapan perubahan sosial di masyarakat itu tidak berlangsung secara sistemik, secara baik, tapi dia mengalami satu lompatan akibat perubahan global. Misalkan industri teknologi yang masuk, ya masyarakat kita global mengikuti, dipengaruhi oleh itu, tidak dipengaruhi oleh perubahan dari internal masyarakat sendiri. Nah, itu yang harus kita elit harus mengerti, ada di situ. Nah, saya kasih contoh kayak itu. Sedikit saja ada statement pejabat negara yang kelihatannya melenceng dari entitas masyarakat tertentu akan menjadi serangan bersama di media. Itu kan bukti, Pak Min. Nasionalisme. Nah, oleh karena itu konsolidasi ide bernegara ini harus terus dijalankan. Jangan merasa bahwa kita ini udah mapan bernegara, jangan. Nah, termasuk pemindahan ibu kota. Kenapa kita bicara soal nasionalisme? Karena memang kita anggap bahwa nasionalisme itu belum masih berproses, jadi butuh diuji. Bayangkan kasus yang baru kita bicarakan soal menteri saja seperti itu. Lalu satu saat di ibu kota negara kalau kritik bisa lebih kacau lagi. Ada statement begitu. Iya kan? Bisa membahayakan pejabat negara di situ. Ya kan? Kan itu yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada statement pejabat negara di ibu kota baru seperti itu, bagaimana kondisinya? Saya membayangkan kalau ada luapan masyarakat luapan emosi yang berlebihan, kan kita bisa melahirkan presiden buruk. Dunia internasional bisa lihat kita bagaimana gitu. Nah, seperti itu yang harus dipikirkan. Apa yang kita khawatirkan itu secara visual terlihat. Kita tidak berharap negara kita ini seperti di Sub-Sahara yang rakyat ketika emosi bisa menyerang pejabat publik langsung. Kan kita tidak mau seperti itu. Nah, itu yang harus dipikirkan lewat konsolidasi ide bernegara, bukan sekedar konsolidasi materi mengumpulkan harta benda bagi pejabat negara. Boleh. Itu Pak Min. Jadi Bang, saya sambung sedikit ini dari pernyataan Abang. Saya sebenarnya, tapi bagi pribadi saya yang mungkin yang saya rasakan ini sesuatu yang salah. Saya berharap seperti itu. Saya Bang, setiap saya melihat apa yang dipublikasikan pejabat-pejabat negara kita, bukan kita mengatakan masalah, tapi kalau saya merunut dari apa yang Abang sampaikan tadi yang kita bahas malam ini, saya kadang terganggu kalau saya melihat inti dari penyampaian pejabat kita itu bicaranya hanya soal materi. Nah, sementara dengan adanya misalnya data-data audiovisual yang sudah dipublikasikan di YouTube dan di mana-mana, misalnya para pendiri bangsa kita, walaupun itu dengan keterbatasan informasi tidak runut, misalnya pidato mereka dan cara mereka menyampaikan pikiran mereka, di sana kita menemukan perbedaan yang mencolok, Bang. Kalau kita lihat gaya pidato misalnya Bung Karno atau orang itu, di situ kita melihat bicara soal kemanusiaan, bicara soal harkat dan martabat manusia, bicara soal esensi bernegara yang sesungguhnya, yaitu untuk
mewujudkan kehidupan berbangsa yang manusiawi, bahkan ingin menciptakan perdamaian dunia. Kata perdamaian dunia ini kan di dalam undang-undang kita, konstitusi kita misalnya, itu mencerminkan nilai bernegara kita, inti dari bernegara kita. Kalau umpama yang seperti ini yang dipahami misalnya Bang, salah satunya saya hari ini, anak muda, apakah ini pemahaman yang salah atau memang harus seperti apa Bang dalam konsep yang Abang sampaikan tadi, bahwa harus ada penyampaian soal-soal kalau kita katakan esensi bernegara. Apakah ini mulai hilang atau gimana Bang? Seperti yang katakan tadi Abang, kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah menjadi lebih hebat dari para pendiri bangsa kita. Iya Pak Amin, sebenarnya para pemimpin nasional itu harus membawa pikiran dan ajaran bernegara. Jadi yang dia bicarakan itu tentang ajaran-ajaran bernegara, ajaran nasionalisme. Itu yang dia ucapkan. Nah, di dalam ajaran-ajaran nasionalisme itu kita bicara soal konstitusional itu, cita-cita konstitusi, universalitas, kemanusiaan, keadilan, harkat dan martabat manusia. Itu yang dia harus sampaikan. Itu tugas pemimpin nasional. Nah, sekarang tugas pemimpin nasional itu sama dengan tugas birokratik, pejabat birokratik. Ini kan yang jadi masalah, karena atau memang mungkin lebih tepatnya seperti tugas atau cara kerja pengusaha Bang ya. iya, ada kan pemimpin yang lahir dari tipe itulah, kemudian nampil dengan tipenya itu. Misalkan latar belakangnya pengusaha, ya mungkin dia kalau pidato ya dasarnya pengusaha. Ada jadi pemimpin nasional itu dia memberikan pandangan, ajaran-ajaran kenegaraan, tentang kemanusiaan, keadilan. Itu yang dia harus cakapkan, dia harus ucapkan. Itulah pemimpin nasional. Kalau pemimpin pengusaha itu kan dia bicara untung rugi. Kalau pemimpin politik dia bicara bagaimana suka dan tidak suka. Mohon maaf Bang, mungkin karena kita lahir terlalu lama miskin, jadi kita diajari agar kita kaya raya kan gitu. Iya, itu ya bisa jadi seperti itu. Jadi Bang, ada akhirnya kita temukan istilah ada podium bernegara, ada podium negara dipakai atau dipinjam sementara para pengusaha Bang. Iya. Ya, pakai dulu untuk usaha Bang. Anda bayangkan kalau semua pengusaha jadi menteri, katakanlah sebagian besar pengusaha jadi menteri, kan asumsinya berarti kan sudah selesailah ekonomi stabil dan seterusnya, karena pengusaha jadi menteri kan sebagian besar. Lah kalau pengusaha jadi menteri lah, tapi kemudian keadaannya tidak membaik, itu bagaimana? Nanti orang bilang, wah ini nggak bisa lagi. Kita cari yang baru lagi, bukan pengusaha, mesti pendekar yang jadi menteri. Ini jadi Bang, yang sampaikan ini cocok kalau kita melihat ya di Amerika. Tidak soal Donald Trump, ya kan Bang kan? Iya. Tidak soal, karena mereka sudah mencerminkan kehidupan masyarakatnya, sudah selesai dalam soal itu, sudah mampu memahami nilai-nilai materi. Kalau kita ini Bang, kayaknya kita masih kena lagu apa istilahnya, yang lagu-lagu sepatuku dari Itali, yang serba luar negeri. Kayaknya lagu itu memang pantas bisa diciptakan di Indonesia Bang. Makanya para pemimpin nasional dulu, para pendiri bangsa itu menyebutkan begini Pak Min, kekuatan kita adalah rakyat, dari rakyat. Tapi harus diingat, musuh utama kita juga adalah rakyat itu sendiri. Karena di dalam masyarakat kita ada nilai-nilai yang masih terus dipahami, yang membuat mereka tidak merdeka dari pikiran dan mudah dikendalikan oleh pihak lain. Ya, sehingga pikiran-pikiran tadi, oh ternyata harus kaya dulu baru jadi
Oh ternyata dulu harus kuasai sistem dulu baru bisa berbuat. Nah, begitu pikiran yang ada karena diajari oleh pihak-pihak lain, oleh kekuatan lain seperti itu. Nah itu yang kemudian membuat perjalanan negara ini lambat, tidak banyak mengalami perubahan sosial. Ya, jadi orang memimpi jadi pejabat itu karena diajari harus kaya dulu, punya rumah 5, punya mobil 200, punya uang 1 gudang, kan begitu. Nah, sepertinya memang kita butuh istilahnya Bang pendalaman lebih soal bernegara kita. Yang saya khawatirkan Pak Min, hal-hal seperti itu disakralkan, pikiran-pikiran itu disakralkan oleh politisi, oleh adik-adik di organisasi, di semua organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan yang hari ini, dan mereka ini yang hari ini besok akan menjadi pemimpin ini. Kan bahaya kalau cara berpikir seperti itu kan. Kayaknya Bang bukan lagi itu yang harus kita rasakan. Ini saya lihat virus itu sudah masuk di seluruh kita semua lapisan masyarakat. Iya. Nah ini itu lebih berbahaya dari virus corona itu. Ini lebih berbahaya dari Omikron. Jadi inilah Bang pentingnya sebenarnya kita kalau bisa kita menyampaikan bahwa semua masyarakat hari ini lebih bagus berbanyak untuk menyaksikan tayangan-tayangan soal pembahasan-pembahasan seperti ini agar tidak terjadi yang namanya kekacauan-kekacauan di dalam kita menjalani ini. Mungkin poin pentingnya Bang dari diskusi kita malam ini saya kira sudah sangat baik dan menarik. Nanti kita lagi apa yang harus menjadi kesadaran secara kolektif kita semua, terutama sebenarnya dengan kita mengatakan masyarakat adalah kita semua ini masyarakat, bahkan penentu sebenarnya arah bernegara kita. Tetapi yang penting harus kita tahu dan kita paham. Ini yang harus menjadi patokan kita semua harusnya seperti apa sekarang ini Bang, di tengah kondisi berbangsa dan bernegara yang sudah kacau balau. Hari ini Rusia menyerang Ukraina. Apa ini ada sebuah pesan terpenting bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Itu mungkin Bang poin sesuai dengan kondisi terkini. Apa ini juga merupakan kejadian yang tidak segera terjadi? Apakah ini ada pesan untuk kita semua atau gimana? Iya, tentu itu jadi pesan bagi kita. Perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina ya, karena itu dialektika sejarah bagaimana hegemoni dan dominasi itu terjadi, hukum-hukum dominasi dan hegemoni itu bekerja. Jadi negara dunia ini sudah terbelah atas kekuatan negara-negara yang menguasai ekonomi dan politik yang kemudian diafiliasikan oleh kekuatan NATO dan kekuatan Rusia ya, atau Pakta Warsawa yang kemudian hari ini menjadi kekuatan inti ada cuma di Rusia itu. Kira-kira itu yang harus kita ambil, bagaimana dunia tetap ada pada pembelahan itu. Nah kita kan negara-negara yang ada dalam tarikan itu, negara Indonesia ini ada dalam tarikan itu, dalam blok kekuatan ekonomi Rusia dan kekuatan blok Amerika. Nah pengaruhnya bagi kita itu apa? Tentu kita ini negara yang ada dalam dua samudra, posisi yang sangat strategis di dunia, yang kemudian lalu lintas amunisi dunia ini, amunisi energi dunia ini akan melewati kita. Nah, perang di sana akan memicu harga di dalam negeri, itu udah pasti, harga-harga energi dalam negeri. Karena kita kan beli energi itu dari luar negeri, sekalipun kita ini negara penghasil minyak bumi.
Tapi kita kan Iya, tidak iya. berdaulat menentukan harga minyak itu. Nah, itu keadaan yang harus kita alami, efek dari perseteruan global itu. Nah itu, nah oleh karena itu hari ini saya kira Pak Min, yang paling penting adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita, elit bangsa kita mengerti posisi global kita, posisi Indonesia kita, nasionalisme kita, dan bagaimana sosok keteladanan mereka untuk bisa membangkitkan semangat nasionalisme bernegara kita, sehingga kita ketika ada dampak global ke kita, kita bisa hadir secara kolektif bernegara. Jangan pemimpin bicara sendiri, rakyatnya diam-diam aja ketika terjadi gejolak. Kan ini yang berbahaya. Jadi pidato nggak ada masanya kan, nggak boleh. Nah itu yang penting saya bilang. Kayaknya Bang, mohon maaf, akan terjadi itu karena kemungkinan hari ini kan pemimpin dan masyarakat ini terjadi jarak. Sebab dari segi pengucapan kan seperti tadi bisa jadi sudah tidak tertarik untuk pada saat ditarik untuk bergerak kemana, karena jiwanya yang tidak ditarik, fisiknya yang ditarik. Ya. Jadi tidak utuh mengikutkan begitu Bang. Ya. Nah itu yang poin penting dari yang Abang sampaikan terakhir, bahwa kita berharap pemimpin dapat menghimpun segenap jiwa yang ada di Indonesia, sehingga ada hal-hal yang terjadi termasuk apapun kehidupan bernegara kita, ya ini kan menjadi juga lucu Bang. Misalnya seperti yang terjadi di Ukraina, pada saatnya kepala negaranya mengarahkan masyarakatnya untuk berperang, informasinya benar atau tidak, tapi kemungkinan juga pasti ada satu orang yang kabur dan menyatakan bahwa bukan urusan saya itu mau berperang. Nah, itu juga mungkin bagian daripada nasionalisme yang bermasalah Bang ya, dan ini yang kita harus cegah sebenarnya. Saya kira Bang, ini kesempatan malam hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Mudah-mudahan semua apa yang telah kita sampaikan ini, yang Abang sampaikan ini, dapat memberi manfaat. Tujuan kita tentu sebagai warga negara, kita menunjukkan kepedulian kita lahir dan besar di Nusantara ini, sehingga kita menyampaikan ini apa yang kita rasakan sebagai masyarakat. Kalau kelakarnya kita ini bukan elit populer, jadi bukan soal mau jadi elit, tapi karena kita hanya menyampaikan perasaan kita, karena itu juga secara konstitusi kan dijamin Bang ya, kebebasan berpendapat dan mendapatkan pikiran. Terima kasih banyak Bang, nanti kita lanjut lagi. Saya kira tadi sudah ada poin-poin pentingnya. Pertama, kita hanya khawatir jangan sampai podium bernegara kita dipakai untuk pidato soal lain. Karena yang kita lihat seperti yang Abang sampaikan tadi, kita belajarlah dari para pendiri bangsa, karena mereka lah yang berhasil mendirikan bangsa ini. Ibaratkan bangunan, mereka yang membuat fondasinya. Kita silakan memvariasi membangun di atas, tapi jangan terlalu jauh dari fondasinya, nanti runtuh Bang kan? Ya. Dari konstruksi kan gitu. Itu mungkin teknologi yang tepat. Ya, poin pentingnya Bang. Saya kira terima kasih banyak. Sampai kita berjumpa kembali lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Min. Sama-sama, sampai jumpa.